Nama saya Christiana Natalia Romana dari semester 6C. Saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi kelompok dan dinamika kelompok. Berbicara tentang komunikasi kelompok dan dinamika kelompok, maka sangat berkaitan erat dengan lingkungan sosial, yaitu masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat, terjadi interaksi dan kerjasama antar anggota untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan dua poin penting, yaitu komunikasi kelompok dan dinamika kelompok. Yang pertama, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih dalam satu kelompok kecil. Adapun sifat-sifat dari kelompok yang pertama, berkomunikasi melalui tatap muka. Yang kedua, memiliki partisipan. Yang ketiga, berada di bawah arahan seorang pimpinan. Yang keempat, membagi tujuan dan sasaran. Dan yang kelima, setiap anggota memiliki pengaruh satu dengan yang lainnya. Proses komunikasi kelompok. Ada 5 proses komunikasi dalam kelompok. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah orang yang mengirimkan informasi atau pesan kepada orang lain. Yang kedua, pesan. Pesan yaitu informasi yang disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga, media. Media yaitu alat yang digunakan untuk mengirimkan pesan, seperti surat kabar, majalah, koran, dan lain-lain. Yang keempat, komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Dan yang kelima, respon. Respon adalah tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan. Selanjutnya, fungsi komunikasi kelompok. Saya mengambil salah satu fungsi menurut Schwarzschild, yaitu fungsi sosial untuk memenuhi dan menetapkan hubungan sosial para anggota kelompok. Yang kedua, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan itu untuk menambah wawasan pengetahuan semua anggota kelompok, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan khusus. Yang ketiga, fungsi pemecahan masalah, itu mencari solusi dari sebuah masalah. Yang keempat, fungsi terapi. Fungsi terapi di sini adalah menterapi setiap anggota kelompok agar mencapai tujuan personal. Selanjutnya, dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah kelompok yang terdiri dari dua atau anggota kelompok yang memiliki hubungan psikologi secara jelas antar semua anggota kelompok dialami secara bersama. Tujuan dari dinamika kelompok. Adapun tujuan dari dinamika kelompok itu sendiri, yang pertama, membangkitkan kepekaan diri antar anggota kelompok sehingga dapat menciptakan rasa saling menghargai. Yang kedua, menimbulkan rasa solidaritas setiap anggota kelompok. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang terbuka dari setiap anggota kelompok. Dan yang keempat, menimbulkan adanya itikat baik dari setiap anggota kelompok. Selanjutnya, fungsi dari dinamika kelompok. Fungsi dari dinamika kelompok itu adalah yang pertama, membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam menghadapi persoalan hidup. Yang kedua, memudahkan segala pekerjaan. Yang ketiga, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu banyak. Yang ketiga, menciptakan iklim demokratis
terhadap anggota kelompok. Jenis-jenis dinamika kelompok. Jenis-jenis dinamika kelompok yang pertama, kelompok primer. Kelompok primer ini adalah kelompok yang saling berinteraksi secara dekat atau memiliki hubungan yang dekat dan akrab. Selanjutnya, kelompok sekunder. Kelompok sekunder ini adalah kelompok sosial yang terjadi secara tidak langsung dan sifatnya kurang kekeluargaan. Yang ketiga, kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok yang terjadi karena banyaknya aturan. Dan yang keempat, kelompok informal. Kelompok interaksi yang tumbuh dari proses daya tarik dan lain sebagainya. Jadi itulah materi yang saya bawakan, dan kesimpulan dari materi ini adalah komunikasi kelompok dan dinamika kelompok adalah sesuatu yang saling berhubungan karena memiliki tujuan yang sama, yaitu saling berinteraksi, bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu masyarakat. Terima kasih.